Itu di tahun 1996. Ceritanya Eiger masih memegang tagline sebagai outdoor sport equipment dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga Eiger selalu mendapat surat permintaan untuk bimbingan tentang kegiatan di dunia outdoor itu sendiri. Kami dari Eiger hanya bisa membalasnya lewat surat menyurat. Akhirnya pada tahun 1998 Eiger mencoba membuat sebuah majalah, Eiger Adventure News. Nah, karena formatnya majalah, maka itu dibutuhkan satu tim untuk mengelola majalah itu sendiri. Seperti layaknya sebuah majalah, ada pemret, ada wakil pemret dan sebagainya, redaktur pelaksana dan reporter juga. Seiringan dengan perkembangannya perusahaan, maka IS berdiri pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Ada 3 tujuan pokok dibentuknya IS. Awalnya IS dibentuk sebagai pusat informasi dan komunikasi yang bertanggung jawab tentang perkembangan dunia petualangan atau outdoor living. Kemudian yang kedua, sebagai penyelenggara untuk siapapun yang ingin belajar atau berlatih dalam kegiatan outdoor. Yang ketiga, IS juga berperan dalam uji coba produk untuk memastikan jika produk yang sedang dikembangkan itu sudah mumpuni. Indonesia dalam satu kata, negara yang kaya makna, penuh rasa. Memiliki bentang alam tropis dari mulai Aceh sampai Papua. Selain mempunyai bentang alam yang beraneka ragam, Indonesia pun punya aneka budaya. Baik itu budaya culture, kuliner, yang bisa menjadi buruan banyak orang untuk menikmatinya. Kita harus bersyukur karena Indonesia mempunyai lokasi tempat beradventure, mulai dari lautan, sungai, hutan, tebing, maupun gunung es sekalipun. Kita bisa menyelam, bisa snorkeling, bisa kayak, bisa rafting, bisa jelajah hutan, dan bahkan mendaki gunung es. Dan demikian, sebagai bangsa yang hidup di alam tropis, kita harus bersyukur apabila kemudian ingin berkegiatannya dengan aman nyaman, kita harus punya bekal pengetahuan, keterampilan, dan terutama sikap yang menjadikan kita sebagai penggiat alam bebas yang bertanggung jawab, beretika. Menghadapi berkegiatan di alam bebas itu kita harus berhadapan dengan ada 2 jenis bahaya. Ada bahaya objektif dan bahaya subjektif. Bahaya objektif itu bahaya yang real yang kita temui di alam yang akan kita hadapi. Misalkan ada longsoran, ada batu jatuh, ada badai dan sebagainya. Kemudian ada bahaya subjektif, itu yang terjadi karena kesalahan dalam persiapan yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya, salah memprediksi musim, salah memakai kostum. Seharusnya musim dingin atau musim hujan, malah kita nggak bawa pakaian dingin atau tidak membawa pakaian hujan. Nah, bahaya objektif itu sifatnya bukan lebih mudah, tapi bisa diprediksi. Tapi bahaya subjektif ini ada pada diri kita sendiri, lebih rumit. Kadang kita lupa. Untuk mempelajari kadar bahaya yang harus kita hadapi, tentunya itu dibutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Sebagai contoh, pada hutan tropis, itu hutan yang basah, kemudian ada panas juga, kemudian jenis binatangnya ada insek, ya hal-hal seperti itulah. Atau kita ingin bepergian menuju ke hutan yang subtropis atau hutan alpine, maka di situ kita akan berhadapan dengan salju, dengan cuaca yang lebih dingin yang di bawah 0, itu semua harus diantisipasi. Atau bisa juga kita di saat memanjat tebing, kita cari data selengkap-lengkapnya tentang batuan yang akan kita panjat tersebut. Kalau di Indonesia itu ada beberapa jenis batuan. Ada batuan kapur atau kars, ada batuan beku,
seperti andesit, ada granit. Maka kita perdalam, kita pelajari dulu kira-kira bahaya apa di kondisi bebatuan tersebut. Misalkan pada batuan granit kita akan kesulitan mendapatkan pengaman sisip dan sebagainya, antisipasinya seperti apa. Pada batuan limestone atau kars itu juga harus diantisipasi. Seseorang pegiat alam terbuka harus mempunyai skill atau pengetahuan teknik hidup dalam terbuka. Poin pertama adalah physical fitness skill, yaitu seorang pegiat kegiatan alam terbuka harus selalu menjaga kebugarannya, selalu harus menjaga fisiknya agar dalam segala kegiatan terkondisikan dengan baik. Kedua, physical skill, yaitu penguasaan tentang teknik-teknik berkegiatan dalam terbuka, seperti misalnya navigasi darat, pengetahuan tentang survival, tali temali, dan manajemen perjalanan, dan lain sebagainya. Tiga, human skill, keterampilan yang ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu kita harus mawas diri, terampil, daya juang yang tinggi, dan juga kebersamaan bersama teman di dalam menghimpun kekompakan tim. 4, environmental skill, yang merupakan keterampilan memahami bahaya yang timbul dari alam, yaitu object danger dan subject danger. Selain harus memiliki kemampuan dasar atau fundamental skill untuk berkegiatan di alam bebas, kita juga harus didukung oleh perlengkapan yang mumpuni dan memenuhi kebutuhan kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, Eiger hadir untuk memenuhi kebutuhan alam bebas seperti mountaineering, riding, juga lifestyle. Eiger sangat peduli dan mengedepankan sebuah kualitas produk, mulai dari material, rancangan back system, serta fitur-fitur yang berfungsi dan cocok untuk menghadapi tantangan dan keselamatan berkegiatan di medan tropis. Seluruh produk yang dirancang harus melalui uji coba, baik uji coba laboratorium, lapangan, dalam ekspedisi oleh para expert, dan juga pada pendidikan dasar dengan berbagai medan sehingga kualitasnya teruji dari segi keamanan, kenyamanan, kekuatan, dan ketahanan. Terkait kegiatan panjat tebing sekarang, buat saya dari tahun ke tahun sudah berkembang lebih pesat dibandingin pada saat saya mengenal olahraga panjat tebing di tahun 80-an. Dan karena perkembangan yang sangat pesat seperti sekarang, olahraga panjat tebing sudah diakui secara internasional dan boleh bertanding di Olimpiade. Harapan saya buat adik-adik saya dibandingin zaman-zaman dulu, zaman-zaman Kang Mamai, Mas Hari, pada saat panjat tebing ini masih belum dikenal, masih zaman-zaman kita semuanya terbatas. Sementara adik-adik sekarang semuanya penuh dengan perhatian dari pemerintah, dari sponsor. Saya sangat berharap kita sebagai penggiat olahraga panjat tebing itu bisa lebih bertanggung jawab, bukan hanya sekedar mencari ketenaran, bukan hanya sekedar mencari materi, tetapi paling tidak kita harus punya semacam idealisme terkait latar belakang olahraga ini yang memang berangkat dari dunia kepecinta alaman, tetap harus memelihara rasa kebersamaan, jiwa gotong royong. Karena menurut saya itu menjadi rohnya panjat tebing. Tentunya dengan bantuan dari beberapa pihak, dari beberapa perusahaan, salah satunya mungkin PT Eigerindo MPI, yang setahu saya juga sudah membantu beberapa atlet yang memiliki prestasi. Salah satunya mungkin termasuk saya 13 tahun dari tahun 2000 sampai 2013 itu sempat merasakan menjadi atlet yang disupport oleh Eiger. Sampai saat ini saya tetap berkecimpung di dunia panjat tebing. Saya yakin adik-adik dengan bantuan dari beberapa pihak, rasa-rasanya akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Dalam perjalanannya, Eiger adalah perusahaan yang produk-produknya itu mendorong orang berkegiatan di alam terbuka dengan aman dan nyaman tentunya. Untuk kegiatannya supaya aman dan nyaman, Eiger kemudian mendirikan Eiger Adventure Service Team, di mana salah satu tugasnya adalah menerjemahkan visi dan misi perusahaan. Kami kemudian merubah kata Eiger ini menjadi akronim. E-nya edukasi, I-nya inspirasi, G-nya green life, E-nya experiential dan edukasi, dan R-nya responsibility. Dalam kegiatan edukasi, kita menyelenggarakan mountain jungle course,
Women Adventure Camp, kemudian Survival Camp, Hanging Camp, Navigasi Camp, dan yang lainnya. Diinspirasi, kita membangun Eger Climbing Center untuk menginspirasi banyak anak muda Indonesia berkegiatan di kegiatan memanjat. Evaluasinya kita selenggarakan Eger Independent Sport Climbing Competition sebagai bahan uji coba dari apa yang kita lakukan dalam latihan. Adopsi pohon kita selenggarakan di Gunung Karembi, di beberapa gunung kawasan Cerme dan yang lainnya. Untuk Zero Waste Mountain, adopsi gunung kita selenggarakan di Gunung Kembang. Yang pertama kita sudah launching, kemudian berikutnya tahun ini di Bulubaria, Sulawesi Selatan, dan mungkin tahun depan di Talamau, Sumatera Barat. Di kegiatan eksperiensial dan edukasi, Eger mensponsori, mensupport banyak pemuda-pemuda Indonesia yang melakukan penjelajahan, baik di lautan, di kawasan tebing, maupun gunung-gunung di luar negeri. Eger sendiri kemudian menggagas ekspedisi Black Borneo sebagai bagian dari tagline kita dari Eger Tropical Adventure. Kita harus tahu betul, belajar betul tentang apa itu tropis. Makanya Black Borneo diselenggarakan di Gunung Beriun sebagai jantung tropis Indonesia di Kalimantan Timur. Berikutnya kita menggagas kegiatan ekspedisi 28 gunung, memaknai Sumpah Pemuda di 28 gunung yang berbeda oleh 28 kelompok pada tanggal 28 Oktober sebagai hadiah ulang tahun Eger ke-28. Berikutnya kita menyelenggarakan ekspedisi 17 gunung tanggal 17 Agustus oleh 17 kelompok wanita. Ini menginspirasi bagaimana kita juga tidak membedakan gender, di mana hak perempuan dan laki-laki kita sama. Kita menggagas ekspedisi itu juga bagian dari uji coba produk kita. Dengan ekspedisi kita mengetahui sampai semana ketangguhan dari produk-produk yang kita buat, mulai dari sepatu, pakaian, carrier, tenda, dan alat perlengkapan pendukung lainnya. Dengan demikian tagline Eger Tropical Adventure harus dalam kondisi aman dan nyaman. Berikutnya responsibility. Kita hadir bekerja sama, berkolaborasi dengan unsur-unsur yang lainnya, pemerintah, TNI, swasta yang lainnya. Kita hadir dalam kegiatan SAR di berbagai kecelakaan maupun kebencanaan. Jadi tidak semata-mata Eger itu menghadirkan produksinya, tapi berbagi dengan rasa, berbagi pengetahuan, berbagi dengan sikap, berbagi nilainya tidak hanya dogma, tapi kita laksanakan langsung dipraktekkan di lapangan, hadir di tengah-tengah masyarakat, karena Eger hadir untuk Indonesia. Eger Adventure Service Team!